Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu infografis mengenai pembelajaran Project Based Learning. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Dianurita Hasanah, kemudian ada Tufahati Solihah, dan ada juga Resti Cahyani Pradita. Oke, langsung saja pada slide pertama ini merupakan tahap dari pembelajaran project based learning, di mana pada tahap pertama merupakan pencarian topik, kemudian pada tahap kedua pembentukan tim, pada tahap ketiga menentukan produk yang akan dibuat, pada tahap keempat pembagian tugas dan time organization, kemudian pada tahap 5 pencarian informasi, lanjut pada tahap 6 menganalisis informasi yang telah didapatkan, kemudian pada tahap 7 dilakukan implementasi pengetahuan yang didapat dan final product. Kemudian pada tahap 8, presentasi produk, dan pada tahap 9, mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah didapatkan di tahap awal tadi. Kemudian tahap terakhir yaitu dilakukan evaluasi. Kemudian alur-alur ini dilakukan untuk mencapai pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kemudian untuk model pembelajarannya menekankan pada kegiatan penelitian sehingga tercipta pembelajaran yang inovatif dan peserta didik juga diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dalam mengkonstruksi pengetahuan yang dimiliki dan mencapai tujuannya dalam menghasilkan suatu proyek. Kemudian untuk ciri-ciri dari model pembelajaran project based learning ini, yang pertama proses pembelajaran berpusat pada murid atau student center learning. Kemudian pada tahap kedua, tugas project menekankan pada kegiatan penelitian. Kemudian pada tahap tiga, tugas yang diberikan ditekankan untuk menghasilkan sebuah produk nyata. Kemudian pada tahap keempat, pembelajaran berujung pada pertanyaan dan keinginan siswa untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian pada ciri-ciri yang kelima, yaitu pembelajaran difokuskan pada pekerjaan serupa dengan situasi nyata. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu proyek yang diberikan menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti Cahyani. Silakan. Oke, untuk selanjutnya adalah konteks penerapan. Nah, pada metode kali ini dilakukan untuk pendekatan siswa seperti namanya sendiri adalah project based learning untuk menyelesaikan suatu masalah dan diharapkan pada metode ini siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran yaitu project based learning dengan pemberian tugas yang ada atau proyek yang ada. Dan pada metode ini, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan monitor kegiatan siswa. Oke, next. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Yang pertama, untuk melakukan pemetaan terhadap potensi inti dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Yang kedua adalah mengembangkan indikator setiap kompetensi mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun rencana belajar. Yang keempat adalah menyusun RPP. Selanjutnya, untuk selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, menanya. Menanya untuk pertanyaan untuk membimbing siswa untuk membuat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, merencanakan, yaitu merencanakan proyek untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah membuat jadwal, yaitu membuat kesepakatan kontrak belajar mandiri. Yang keempat adalah monitor pendidik dan memfasilitasi siswa dalam penilaian, dan yang terakhir adalah siswa membuat proyek dengan memahami konsep dan materi yang ada. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tufahati. Nah, di sini ada perbedaan dari project based learning dan problem based learning. Yang pertama ada dari project based learning. Nah, mode pembelajaran ini bisa dilakukan secara individual atau grup, sedangkan problem based learning itu dilakukan oleh grup. Untuk project based learning, guru akan mendefinisikan masalahnya, kemudian mencari langkah penyelesaiannya. Nah, kalau problem based learning itu murid yang mendefinisikan masalah, kemudian mencari langkah penyelesaiannya. Untuk hasil akhir dari project based learning adalah sebuah produk. Sedangkan problem based learning itu adalah sebuah solusi atau penyelesaian dari sebuah masalah. Untuk kedua mode pembelajaran ini, guru sama-sama hanya sebagai pemandu atau pengawas. Kemudian sama-sama bersifat student center atau berpusat pada siswa, kemudian adanya interaksi yang nyata, active learning, dan murid bisa melakukan evaluasi dan penilaian terhadap diri sendiri maupun temannya.
Kemudian ada kelebihan. Yang pertama adalah suasana belajar lebih menyenangkan karena sifatnya berpusat kepada siswa. Jadi siswanya diharapkan akan aktif. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang terakhir adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Next. Selanjutnya ada kekurangan. Menambah biaya yang lebih karena model pembelajaran ini membutuhkan banyak peralatan, kemudian memerlukan banyak waktu karena hasil akhirnya adalah sebuah produk, jadi waktu yang diperlukan juga akan cukup panjang. Kemudian peserta didik yang kurang aktif. Walaupun tadi sifatnya dari model pembelajaran ini adalah active learning, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa peserta didik yang kurang aktif nantinya. Selanjutnya, ini adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan infografis. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Silakan mungkin yang pertama untuk Yasmin. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya mengenai faktor yang pertama. Saya di sini ingin bertanya apa penyebab faktor gagalnya penerapan pembelajaran project based learning itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan ditampung dulu. Baik. Oke, selanjutnya dari Karissa. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya tadi salah satu dari kalian kan bilang kalau kekurangan dari model pembelajaran project based learning ini adalah memakan banyak biaya. Nah, ada nggak sih cara untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk model pembelajaran seperti ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan juga akan ditampung. Lanjut dari Fahru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang bagus sekali dan terima kasih atas kesempatan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya terkait project based learning. Apakah project based learning memiliki kendala yang bisa terjadi pada project based learning? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dari Tufahati terlebih dahulu. Oke, di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Karissa tadi untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam model pembelajaran ini. Yang pertama itu bisa dengan cara menghindari proyek yang memang membutuhkan bahan-bahan yang sulit. Contohnya kayak membuat jurnal, riset, terus clipping, dan lain sebagainya yang menggunakan paper. Kemudian kita juga untuk menerapkan model pembelajaran ini, kita harus mempertimbangkan sumber daya yang ada atau bahan-bahan yang memang sudah ada atau mudah didapatkan. Jadi bisa meminimalisir penggunaan biaya yang lebih. Nah, kalau misalnya ada proyek yang dijalankan, itu membutuhkan riset lapangan, kita bisa mencari tempat yang memang mudah dijangkau dan tidak terlalu jauh dari lokasi kita. Mungkin dari Karissa, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin selanjutnya dari Resti Cahyani bisa menjawab pertanyaan kedua. Izinkan saya menjawab untuk pertanyaan Yasmin. Saya ulangi lagi, apa penyebab faktor gagalnya penerapan pembelajaran proses based learning? Saya akan menjawab. Yang pertama adalah kemampuan guru atau pendidik yang kurang dalam memahami pembelajaran dan dalam menerapkan proses pembelajaran project based learning ini. Dan yang kedua, ketidaksesuaian kriteria pemilihan model pembelajaran dengan karakteristik
materi yang akan diberikan. Semisal kita posisikan kita menjadi seorang pendidik, lalu kita memberikan materi project based learning, tapi kita tidak sesuai dengan apa itu project based learning. Jadi siswanya akan bingung, kita juga sebagai pendidik akan bingung. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Apakah dari Yasmin menjawab pertanyaannya? Terima kasih kembali. Jawaban yang sesuai. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Fahru mengenai kendala yang biasa dialami dalam penerapan pembelajaran project based learning. Yang pertama itu ada dari siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Tadi juga sudah disebutkan oleh rekan saya Tufahati dalam kekurangan dari pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, siswa kekurangan ide, karena pada pembelajaran ini dibutuhkan ide yang banyak, terutama dalam pembuatan proyeknya. Kemudian pada kendala yang ketiga, yaitu ada siswa kurang percaya diri. Nah, sedangkan pada pembelajaran ini dibutuhkan siswa yang aktif. Jadi, kurangnya percaya diri dari siswa itu juga menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran ini. Mungkin itu aja dari Fahru, bagaimana? Cukup bagi saya. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan yang telah disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.